Halo guys, ketemu lagi dengan gua Niko. Kali ini gua mau sharing tentang cara gua latihan untuk membentuk otot dada. Yang dimana kita tahu otot dada itu adalah otot yang paling favorit yang banyak dilakukan oleh fitness mania, mungkin teman-teman yang ingin membentuk badannya untuk kelihatan lebih bidang ya. Mungkin dadanya itu adalah salah satu yang paling utama ya. Kalau kita lihat orang di dunia gym itu atau dunia fitness itu yang dilihat adalah pertama kali dibentuk dadanya bidang atau enggak. Biasanya seperti itu. Nah, gue mau sharing gimana cara gua atau cara yang bisa dilakukan untuk kalian juga. Apa aja sih latihannya? Gue cuman kasih di sini ada 5 variasi ya. Mungkin kalian juga sudah banyak yang tahu, tapi di sini gue coba untuk sharing bagi kalian yang memang baru mulai menjalani rutinitas fitness ini. Jadi kalian bisa tahu dan kita sama-sama belajar ya. Oke, yang pertama adalah chest press. Atau kita bilang dibilang bench press. Ada chest press, ada bench press, tergantung dia mesin apa. Jadi kalau chest press itu biasanya dia pakai mesin, bukan pakai free weight. Free weight itu nanti gue kasih tahu gambarnya. Jadi dia pakai barbell, itu namanya kita sebutnya bench press ya. Tapi kalau misalkan chest press kita ngelakuin dengan menggunakan mesin ya. Seperti apa? Gerakannya seperti ini. Jadi posisi kalian itu pegangannya itu ada di bagian dada ya, atau kita sebut bagian sini ya, sejajar dengan nipple. Jadi pada saat di bawah kalian tarik nafas, didorong ke atas, itu kalian membuang nafas. Jadi pada saat yang berat, kalian harus buang nafas. Tarik nafas pada saat turun, gerakannya pada saat ke atas, itu buang nafas. Jadi itu adalah berfungsi, kalau chest press ini berfungsi untuk dada bagian middle, tengah ya. Ada tuh bagiannya kan ada yang ada atas ya. Kita sebutnya bagian upper chest, lower chest, sama middle ya. Nah, yang ini gerakannya untuk bagian tengah atau middle ya. Jadi kalian bisa liatin gerakannya. Gerakannya itu nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Kalian bisa atur temponya sendiri. Ya, jadi gerakannya ini dilakukan biasanya 4 set ya. 4 setnya, satu set itu berapa kali? Biasanya 10 sampai 12 kali. Ya, bebannya seperti apa? Bebannya itu kalian bisanya semana. Jadi jangan terlalu dipaksakan nih. Jadi banyak teman-teman yang ikutin ego, temen dia ngangkat sekian, gue coba angkat sekian deh, dia angkat sekian, gue angkat sekian deh, padahal dia kalian belum kuat atau belum pada saat di titik itu ya. Jadi tetap gunakan beban yang kalau bisa kalian mampu ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan karena bisa mengakibatkan pasti cedera ya. Oke, yang kedua kita masuk ada dinamakan incline chest ya. Jadi kalau kita yang gue lakukan di sekarang inilah menggunakan mesin ya. Jadi mesin juga. Jadi untuk kali ini gue sharing ke kalian tentang gunain mesin. Mesinnya ini bukannya mesin yang seperti alat-alat berat ya, tapi mesin yang memang sudah ada relnya gitu ya. Jadi kita tinggal lakukan dorong aja menggunakan powernya, meminimalkan keseimbangan sebenarnya. Ada menggunakan keseimbangan dibandingkan dengan yang free weight. Kalau free weight kita otomatis kita lebih banyak menggunakan core karena memang harus dibantu dengan core, jadi biar seimbang ya. Oke, yang gue lakukan di sini adalah pada saat kalian di atas itu buang nafas, pada saat di bawah kalian tarik nafas. Ini gunanya untuk apa? Latihan untuk bagian dada bagian atas, atau kita bilang di sini sebutnya upper chest ya. Jadi biar dadanya itu lebih naik ya kalau kita lihat ya. Nah, latihannya seperti apa? Nah, ini kalian bisa lihat dari video gua ya. Gerakannya itu sama ya. Jadi gerakannya itu dilakukan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya. Bebannya juga yang digunakan adalah gunakan yang semampu kalian ya. Di sini gue gunakan nggak terlalu berat ya. Memang gua hanya mencontohkan aja buat kalian supaya kalian bisa mengerti cara gerakannya seperti apa ya. Oke, incline chest ini juga sama konsepnya sebenarnya dengan chest press, tapi dia beda otot aja. Yang kena adalah lebih banyak otot bagian dada bagian atas ya. Tarik nafas pada saat di bawah, pada saat di atas kita membuang nafas, sama seperti itu ya. Lakukan seperti apa? 4 kali 12. Yang biasa gue lakukan adalah seperti itu ya. Oke, sama. Yang berikutnya kita masuk ke decline chest press. Oke, kalau decline chest press ini sama seperti latihan-latihan sebelumnya tadi.
Kalau yang tadi awalnya untuk middle chest, yang kedua adalah untuk upper chest, dan yang ketiga ini untuk lower chest yang bagian bawahnya ya. Jadi ototnya itu dibagi jadi 3, middle, upper, dan lower. Cara melakukannya sama, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Gunakan alat atau gunakan beban yang memang sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan terlalu dipaksakan karena memang ini bisa mengakibatkan cedera ya. Tarik nafas pada saat di bawah dan buang nafas pada saat di atas. Lakukan ini seperti biasa 4 kali 12 kali ya. Ini yang biasa gua lakukan. Jadi kalian bagi pemula apalagi ya, memang pengen bentuk chestnya itu kelihatan lebih bidang ya kan, karena biasanya itu yang menjadi pusat perhatian pada saat kita memakai kaos atau baju ya. Nah ini cara ini kalian bisa lakukan pelan-pelan, ikutin caranya seperti apa. Jadi setiap set itu kalau bisa kalian bisa menambahkan bebannya sedikit. Kalau menurut gua sendiri, kalau gua pribadi, kalau gua bisa ngelakuin 10-12 kali, biasanya gua menambahkan bebannya either itu 5 kilo atau 10 kilo, tergantung dengan kekuatan kalian atau kemampuan kalian. Intinya jangan dipaksakan, jangan nurutin ego. Teman angkat berapa, kalian mau angkat berapa padahal nggak kuat ya. Itu yang biasanya dilakukan teman-teman di tempat gym biar kelihatan lebih kuat gitu ya, tapi nggak ada gunanya sebenarnya ya. Oke, nah balik lagi untuk gerakan yang keempat. Yang keempat biasanya gue latihan cable ya. Kalau gue bilang di sini cable crossover ya. Jadi kalau misalkan ini untuk bagian dada bagian samping ya. Jadi kalau kita lihat nanti biar dia bagiannya seperti ini ya, melebar gitu ya. Jadi bedanya kelihatan bidang, kelihatan lebih lebar. Ini adalah latihan yang bisa kalian lakukan. Fly atau orang sebutnya bilang cable crossover, atau orang bilang kadang-kadang cable fly ya, terserah kalian. Tapi gerakannya adalah yang seperti berikut ya. Pada latihan ini, pada saat kalian membuka tangan kalian, usahakan tidak terlalu menekuk ya. Usahakan tidak terlalu menekuk. Jadi nggak begini ya, nggak begini gerakannya, tapi nge-fly. Jadi nah seperti itu ya. Kalian bisa ngelakuin ini sama 4 kali 12 kali. Tarik nafas pada saat tangan kalian di atas, buang nafas pada saat tangan kalian ada di bawah. Jadi intinya teknik buang nafas dan tarik nafas ini adalah pada saat kalian merasa itu bebannya berat, kalian bisa buang nafas ya. Jadi tarik nafas pada saat kalian bebannya ringan. Konsepnya seperti itu ya. Ini untuk latihan bagian dada bagian samping ya. Ini latihan keempat ya. Jadi kalian bisa kombinasikan latihan dada ini, nggak hanya 1-2 variasi, 3 variasi, bahkan kalian bisa melakukan sampai 5 variasi ya. Itu yang biasa gue lakukan. Tapi apakah ini selalu seperti ini urutannya? Enggak. Jadi untuk latihan ini sebenarnya kalian bisa memvariasikan dengan latihan-latihan beban yang lain. Mungkin menggunakan dumbbell, mungkin menggunakan free weight. Nanti untuk selanjutnya mungkin gue bisa sharing ke kalian ya, gimana cara latihan beban menggunakan free weight, mungkin latihan chest menggunakan dumbbell ya. Nanti mungkin itu ada di video berikutnya ya. Oke, tadi kita udah ngelakuin 4 otot ya. Oh sorry, 4 bagian otot dada ya. Jadi middle, udah upper, udah lower, dan udah yang bagian sampingnya ya. Yang berikutnya yang gue lakukan habis itu biasanya adalah gue latihan dipping ya. Dipping. Nah, dipping ini sebenarnya multifungsi kalau menurut gue pribadi, tergantung dari bukaan tangan kalian ya. Ada yang kalau semakin rapat dipping itu adalah yang kena adalah lebih banyak ke triceps ya. Tapi ini kalau bisa kalian agak sedikit lebar ya, dan badannya condong ke depan. Latihannya ini untuk dada bagian mana? Sama ya. Ini untuk dada bagian samping, lower chest yang bagian bawah ya. Tapi keunggulannya ini juga bisa mempengaruhi tricep kalian. Jadi ke tricep kalian itu berpengaruh juga ya. Jadi ikutan terlatih gitu ya. Lakukan latihan ini dengan menggunakan berat badan sendiri. Biasanya seperti itu. Ada teman-teman mungkin yang sudah pro mungkin ya, dia menggunakan
belt yang bisa gantungkan ke beban ya. Jadi ada seperti itu. Nanti mungkin gue cariin gambarnya biar kalian bisa tahu ya. Latihan itu bisa kalian kombinasikan kalau kalian memang merasa berat badan kalian itu sudah terlalu ringan ya. Jadi bisa juga dengan cara kalau udah terlalu ringan bisa kalian memperlambat gerakan kalian ya. Itu trik, salah satu trik biar kalian merasa bebannya lebih berat ya. Lakukan pernapasannya sama. Pada saat kalian di bawah kalian tarik nafas, pada saat kalian di atas kalian buang nafas. Lakukan ini sekalian biasanya 4 kali 12, atau kalau kalian bisa mampu bisa kalian 15, karena ini hanya menggunakan berat badan sendiri ya, jadi nggak menggunakan beban. Tapi kalau kalian nggak bisa, 8-10 kali pun sudah cukup. Jadi dibikin sesuai kemampuan kalian ya. Itu sudah 5 ya. Jadi kalian bisa ngelakuin ini kalau kalian memang bingung nih mau latihan chest, latihan apa aja sih ya. Mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini, siapa tahu kalian bisa menggunakan trik gua atau kalian juga punya cara sendiri ya. Bagi pemula boleh, kalau misalkan nggak tahu bisa ngelakuin apa yang mungkin gua udah sharing ke kalian ya. Itu nah biasanya kalau misalkan gua udah ngelakuin chest kayaknya gatel kalau nggak main latihan otot tangan ya. Yang biasa kan yang gua lakukan adalah gua main yang namanya dumbbell bicep curl ya. Caranya gue main bicep curl adalah biasanya gue ngelakuin 3 kali kanan, 3 kali kiri ya. Ini sebenarnya nggak harus kalian lakukan kalau kalian memang sudah nggak kuat atau sudah terlalu capek, atau kalian memang bisa melakukan latihan ini dipisah di lain hari. Tapi yang biasa gue lakukan adalah setiap gue latihan otot besar pasti gue menyisipkan otot kecil. Contoh mungkin bicep, mungkin tricep. Itu yang akan gue lakukan pada saat di akhir latihan. Nah, yang gue lakukan di sini adalah gue latihan untuk bicep curl, untuk latihan otot tangan bagian biceps ya. Kalau kalian lihat di sini gambar video gue, itu gue ngelakuin kanan 3 kali, kiri 3 kali. Gue ngelakuinnya sama ya, 4 kali 12 kali. Jadi 3 kali gue hitungannya 1, berarti 3 kali 4 berarti 12 kali ya kan. 12 kali untuk 1 set kanan kiri. Gua ngelakuin untuk set kedua juga sama, set ketiga juga sama, set keempat juga sama ya. Ini yang biasa gue lakukan aja sih. Untuk kalian mungkin bisa ikutin, boleh ikutin boleh enggak. Nah, balik lagi ke cara nafasnya seperti apa. Pada saat tangan kalian di bawah, kalian tarik nafas. Pada saat tangan kalian di atas, kalian buang nafas. Intinya apa? Pada saat menurut kalian itu bebannya berat, kalian bisa buang nafas di situ ya. Jadi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, seperti itu ya. Jadi ini yang biasa gue lakukan, trik gue. Jadi kita di sini juga sama-sama belajar. Ini gunanya adalah untuk bagian otot bagian depan ya, atau kita sering sebut adalah bicep. Nah, biasanya 2 otot ini yang paling banyak teman-teman pengen ya, atau teman-teman juga pengen ngerasa itu menjadi salah satu otot yang bisa ditonjolkan. 1 dada, 2 ke tangan, udah pasti itu aja ya. Biasanya itu adalah latihan favorit yang biasa dilakukan oleh teman-teman atau teman-teman fitness mania yang mau kelihatan lebih bagus badannya ya. Jadi otot dadanya bidang, terus otot tangannya juga kelihatan besar ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya cara lain, mungkin bisa di-sharing ke komennya. Jadi di sini kita juga bisa sama-sama belajar. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang menggurui, tapi gua di sini cuma sharing aja ke kalian. Mungkin kalau kalian punya cara lagi atau mau video apa lagi untuk latihan apa, nanti bisa tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar ya. Jadi di sini gua hanya sharing untuk latihan dada dulu ya. Nah, mungkin nanti ke depannya gua mau sharing ke kalian soal latihan untuk shoulder, mungkin untuk back ya kan, mungkin untuk kaki atau misalkan apapun gitu ya. Nanti kita sharing dan bisa belajar bareng-bareng. Atau nanti ke depannya mungkin bisa latihan untuk kombinasi otot apa aja, nanti
gue sharing ke YouTube gue. Jadi bagi kalian yang memang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, jadi bisa ngikutin video-video gue selanjutnya ya. Jadi video-video gue ini nggak hanya fitness saja, juga gue juga melakukan mungkin hobi gue ya. Kebetulan gue ada piara ikan, koki, mungkin kalian bisa lihat juga di video-video gue yang sudah gue bikin ya. Itu jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe kalau kalian suka dengan video-video seperti ini. Untuk kedepannya nanti gue coba untuk memperbanyak lagi untuk cara latihannya ya. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir, sudah nonton dan tanpa di skip ya. Oke, thank you udah nonton dan dah.